Sobat Mega Tribuners dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Ngoper Ngobrolin Persib bersama saya Rena Sukmawati dalam edisi laga pertama babak penyisihan grup AFC Champions League 2 atau ACL 2 2025-2026. Nah, kalau misalnya udah ngoper tentunya saya nggak akan sendirian. Kali ini kembali lagi menemani saya di studio Tribun Jabar ada Kang Giri. Halo. Lebih Ketemu semangat lagi, Re. Iya, jumpa lagi. Kang Giri, sebelum kita membahas tentang pertandingan melawan Lion City Sailors ya nanti pada hari Kamis 18 September 2025. Kita bahas dulu sedikit mungkin ya pertandingan kemarin melawan Persebaya. Sesuai prediksi Kang Giri ya, sesuai harapannya itu 1-0. Itu cuma prediksi tapi ya. Prediksi. Tapi ya ambil kenyataan dia jadi 1-0. Dan akhirnya ada 3 poin lagi Persib Bandung untuk bisa mengejar setidaknya naik ya ke tengah klasemen untuk nanti mungkin ke depannya menjadi modal yang bagus gitu. Oke, komentarnya dong dari pertandingan kemarin. Ya itu laga yang berat sih sebenarnya melawan Persebaya yang sebelumnya itu mereka mempunyai tren yang nanjak, tapi kemudian Persib bisa mengambil 3 poin di hadapan Bobotoh dan itu sangat penting karena sebelumnya selalu nggak bisa menang ya. Kalah lawan Persijap 1-2, kemudian imbang di kandang PSIM 1-1 dan kemenangan ini sangat penting apalagi terjadi sebelum melawan tim luar negeri. Ya, akan melawan Lion City Sailors dari Singapura di match day pertama lah ya. Dan ini juga akan sangat penting pertandingan ini nanti gitu. Saya pikir itu. Ini akan menambah mental yang sangat bagus untuk para pemain, untuk skuad Persib secara umum. Oke, komentarnya nih tentang para pemain baru ya yang kemarin menjalani debutnya Federico Barba ternyata langsung dipasang sebagai starter menggantikan Julio Cesar yang masuk belakangan itu seperti apa? Ya, itu lagi-lagi analisis dari pelatih berdasarkan latihan lah. Latihan ternyata tidak ada masalah dengan Barba, kemudian ternyata ya itu masuk starting 11 dan menggantikan Cesar. Cesar kemudian masuk dan ternyata bertiga itu ada main bersama ya. Terus ada tiga pemain lagi yang kemudian menjalani debut walaupun dari bangku cadangan. Ada Eliano, ada Haye dan juga satu lagi yang penyerang itu si Jam. Dan kemudian kayaknya mereka itu secara performa bagus, khususnya Eliano itu bermain di back kiri ya, back kiri kemudian main bareng Beckham. Dan secara umum Eliano itu menunjukkan bahwa yaitu tidak ada istilah adaptasi. Karena mungkin ya di timnas juga udah bertemu dengan Beckham dan kemudian dengan Klok juga ada Haye dan itu tidak ada masalah. Nah, ini nanti yang akan menjadi pembuktian lain ketika melawan Lion City nanti. Oke. Nah, jadi mungkin buat Bobotoh yang lupa atau misalnya baru jadi Bobotoh tahun ini, Lion City ini bukan lawan yang asing ya sebenarnya karena musim lalu juga satu grup lagi di fase yang sama dan Lion City ini belum pernah menang ya lawan Persib Bandung. Iya. Karena belum pernah menang di laga pertama. Persib Bandung di sini seri lalu juga saat bertandang ke Singapura lewat laga yang dramatis ya saat itu kalau misalnya pasti pada ingat 2 gol terjadi di 90 menit plus ya dan 3 gol di 90 menit plus dan saat itu walaupun Lion City keluar sebagai juara grup ya saat itu juara grup bersama runner up-nya bersama Port FC ya, bersama Port FC, tapi lawan Persib Bandung Lion City nggak pernah menang. Nah, kalau misalnya berdasarkan analisis Kang Giri untuk kekuatan Lion City saat ini seperti apa? Ya, beda dengan Persib yang kemudian dari awal kan Persib melakukan bongkar pasang yang besar-besaran lah, bisa dikatakan seperti itu 50% mungkin lebih. Tujuannya yaitu diantara untuk berkompetisi di level domestik. Hodak itu mempunyai target yang lain. Setelah melihat kekuatan musim lalu, Persib dalam tanda kutip tidak bisa berbuat apa-apa di tingkat Asia. Dari 6 pertandingan itu menang cuma sekali. Sekali itu lawan Lion City. Terus 2 kali imbang, 3 kali kalah, dan hasilnya apa? Berada di dasar klasemen. Tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, Hodak dan manajemen kemudian mungkin berpikir, setelah kemarin juara, ya udah dialihkan lagi lah target Asia juga, jangan melupakan domestik di Super League. Nah, tentang kekuatan Lion itu nggak terlalu jauh berbeda dibandingkan musim lalu. Beda dengan Persib yang tadi saya katakan melakukan bongkar pasang besar-besaran. Dan Lion City saya pikir
percaya diri lah menghadapi Persib dengan kekuatan mereka yang sebagian memang dibuang lah, tapi kemudian mendatangkan pemain-pemain yang bagus. Dan bintang-bintang musim lalu juga masih bertahan dengan pelatih yang juga masih sama. Dan secara kekuatan ya bisa dikatakan di atas Persib. Apalagi mereka di musim lalu di ajang ini, mereka itu runner up. Kalah dari tim dari Arab 2-3 kalau nggak salah, atau 1-2. Nah, mereka datang walaupun berada di hadapan Boboto, mereka akan tetap percaya diri seperti musim lalu. Ya itu seperti itu. Pemain-pemain yang perlu diwaspadai Persib ini kira-kira siapa aja nih? Kalau saya pikir ada yang dari Belgia itu si Maxime Lestim, ya masih seperti musim lalu. Mereka dia juga memberi assist ketika main satu-satu di Jalak Harupat, terus kemudian mencetak 1 gol kalau nggak salah ketika main di kandang mereka. Dan sejauh ini di Liga Domestik di Singapura Premier League dia sudah mencetak 3 gol dari dua laga. Ketika menang di kandang di pertandingan pertama dia cetak 2 gol untuk menang 1-2, 2-1, dan kemudian pertandingan terakhir itu mereka menang 5-0. Iya, baru pesta gol juga. Iya, ini yang akan menjadi sandungan untuk Persib. Walaupun ya secara mental Persib juga sedang bagus setelah menang melawan Persebaya. Kalau secara mental kedua tim ini baru memenangkan laga domestik, jadi secara mental seharusnya sama ya Persibnya mereka semangat ya. Nah kalau dari Persib Bandung sendiri, menurut Kang Giri modal apa yang saat ini Persib Bandung punya untuk menghadapi ini ya kemarin sudah menghadapi laga Asia juga, tapi kan ini start yang sebenarnya gitu ya di babak penyisihan itu seperti apa? Persib itu beda dengan Lion City ya. Mereka langsung di fase grup, sementara Persib kan melalui playoff dulu lawan Manila Tiger dan kebetulan menang walaupun dengan susah payah sih. Tapi kemudian setelah pertandingan itu Persib yang melakukan perbaikan, mendatangkan 4 pemain dalam tanda kutip asing walaupun 2 itu naturalisasi kan. Dan secara persiapan juga saya pikir lebih bagus lah untuk menghadapi pertandingan ini, karena Hoda pasti melakukan evaluasi apa kekurangan ketika melawan Manila Tiger dan kemudian bisa kemarin menang 1-0 walaupun 1-0 melawan Persebaya. Ya secara mental, secara permainan saya pikir nanti akan lebih baik dari melawan Manila Tiger. Walaupun lawannya juga bukan kacangan sih. Ini Lion City ya, tadi saya bilang runner up di ajang yang sama musim lalu. Oke, jadi Kang Giri melihat gak sih apakah setelah misalnya Persebaya, Boyan Hodak juga melakukan sedikit rotasi pemain gitu ya, mencoba-coba taktik terbaiknya, apakah hal yang sama akan terjadi dalam laga nanti melawan Lion City? Ya, ini beda dengan laga domestik karena tidak ada batasan untuk pemain asing dan bisa saja semua pemain asing itu main barengan. Tapi saya pikir ya kayak Adam itu kayaknya belum bisa bermain walaupun dia terakhir itu sudah berlatih sebelum melawan Persebaya. Tapi Hoda akan melihat kesiapan secara tim, kayaknya masih Teja nanti yang dimainkan, dan dia akan tetap berpatokan pada pertandingan terakhir Persebaya ya. Walaupun ada perubahan sedikit akan dilakukan karena ini levelnya juga Asia dan lawannya juga Lion City. Beda dengan Persebaya yang ada batasan untuk pemain asingnya. Nggak semua pemain asing bisa dimainkan di Super League kan. Dan sementara nanti bisa semuanya pemain asing. Itu sih yang diharapin Boboto ya. Pengen lihat asing semua ya main. Walaupun ya ada naturalisasi kan juga asing. Barangkali nanti Eliano bisa disisipkan di sana lah. Oke, jadi kalau menurut Kang Giri, prediksi susunan pemainnya seperti apa? Ya, susunan pemain pasti nanti belum pasti. Teja kayaknya masih menjadi pilihan utama karena ya tadi dalam konferensi pers Hoda masih belum beri kepastian apakah menjadi starter atau di bench dulu. Terus nanti di 4 back mungkin ada perubahan. Kakang mungkin ya maaf keluar dulu. Nanti di kanan itu ada Putros. Nanti di depan kiper itu ada si Matrikardi sama si Barba. Terus kemudian di kiri ada Eliano barangkali nanti. Eliano menjadi seperti yang sebelumnya kan. Terus di tengah mungkin masih sama seperti sebelumnya.
Klok, Luciano sama Adam Alis Adam lah. Alis. Adam Alis kemarin main bagus dan banyak mendapat jempol. Terus di depan trio mungkin masih sama juga. Ada Bergueño, terus ya ini yang butuh pembuktian lagi kepada Ramon. Ramon masih akan menjadi di depan kemudian si Barros yang di sayap. Ya. Oke. Saya pikir itu masih itulah yang diturunkan di awal nanti. Dengan dominasi asing. Ya, jadi kalau seperti itu cuma ada 3 pemain lokal, Teja, Adam Alis sama Eliano dan Mark. Oh iya, Mark. Ternyata saya lupa kalau dia pemain lokal. Mark main udah di Bandung lah tinggalnya kan. Iya. Oke, seperti itu ya. Kalau secara kekuatan mungkin berbeda ya antara Lion City dan Persib Bandung karena secara skuad pun nampaknya juga lebih mahal mereka. Iya, secara memang lebih mahal, selisih berapa? 10 atau 15-an miliar. Oke, nah tapi yang menurut Kang Giri menjadi kepercayaan diri itu sendiri bagi Persib Bandung tuh apa sih modal kuatnya gitu? Iya, Persib seperti setelah melawan Persebaya, pemain itu mengeluarkan komentar yang sangat optimistis untuk melihat pertandingan ini. Kemenangan Persebaya itu sangat penting, terus pertandingan di depan Boboto di kandang sendiri, terus inilah langkah yang pas untuk bangkit di tingkat Asia setelah musim lalu hancur-hancuran. Hancur-hancuran enggak sih, tapi ya memang enggak di dasar klasemen untuk sekelas Persib Persib belum bisa bersaing, dan setelah melakukan perbaikan di sana sini, bongkar pasang pemain-pemain, semua pemain asing kemarin dilepas, terus ada 11 sekarang. Ya, optimistis itu sangat penting. Dan saya pikir bisa lah untuk mengalahkan Lion City nanti. Lion City itu ada di pot 3 ya, berarti kemarin saat drawing. Iya, kalau nggak salah. Kan lawannya yang paling di pot 1 tuh Bangkok United kan, dan lalu Selangor FC ya. Iya. Untungnya ya masih Asia Tenggara semua lah. Ya itu dia, karena udah was-was cemas akan melawan tim-tim asal dari Jepang dan lain-lain, tapi ternyata Asia Korea. Tenggara semua, dan salah satunya ya melawan Lion City yang secara kekuatan udah tahu lah. Udah tahu ya sih. Apalagi pelatihnya juga dari Balkan dua-duanya. Iya. Tapi tinggal nantilah di lapangan seperti apa. Oke, ya mudah-mudahan ya cita-cita kita semua lah untuk melihat Cristiano Ronaldo bertandang ke Stadion GBLA mungkin suatu hari nanti ya, kalau masih di Allianz. Kayak main juga di ACL. Oke, kalau gitu Kang Giri, terima kasih banyak. Terakhir sebelum kita tutup, seperti biasa tentu saja prediksi skornya untuk melawan Lion City. Dan ini lagi-lagi cuma prediksi ya? Iya, hanya prediksi. Gak apa-apa, tebak-tebakan aja. Bener, kemarin itu karena kebetulan aja. Ya. Nah, berdasarkan apa yang terjadi pada musim lalu di kandang itu, kita Persib unggul dulu lewat Teren, dan kemudian disamakan, kemudian di sana itu mereka unggul dulu 2-0, kemudian disamakan di penghujung pertandingan, kemudian hasilnya 3-2. Ya, itu menjadi modal juga untuk kepercayaan diri Persib nanti. Apalagi ya main di kandang dulu, ini langkah awal, kekuatan pembuktian pemain lah di lapangan seperti apa nanti. Jadi secara realistis memang imbang sebenarnya, tapi saya prediksi masih menang lah dengan selisih 1 gol, bisa 1-0 atau 2-1 seperti itu. Gitu ya. Oke, apapun itu nanti hasilnya, kita berdoa agar para pemain ini bisa memperlihatkan daya juang yang tinggi saat melawan tim Asia. Seharusnya sih tidak jiper ya, karena Boyan Hodak udah tahu duluan, udah pernah, dan beberapa pemain juga udah pernah menghadap ya sebelumnya, sih ada Adam Alis, Maklok juga, mereka udah pernah bertemu dengan Lion City sebelumnya. Oke, kalau gitu Kang Giri, terima kasih banyak perbincangannya ini. Sampai jumpa lagi nanti saat Arema ya. Iya, nanti Arema di pekan 6. Di pekan 6, 2 big match berturut-turut dalam 2 pekan. Oke, dan Boboto dan Tribuners, kalau misalnya belum puas sama masih pengen baca-baca lagi informasi seputar Persib Bandung lainnya, bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncirebon.com, dan tribunpriangan.com. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Tribun Jabar Video. Kalau gitu, saya Rena Sukmawati mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di ngoper selanjutnya. Dadah!